Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, saya terlambat join karena baru menyelesaikan rapat ini tadi. Hari ini kita pertemuan pertama untuk kelas RPL 25E. Ini kelas Bondowoso ya berarti ya, betul ya? Kelas Nggih, Bu. Bondowoso. Ya, Bu. Ya, untuk mata kuliahnya adalah asuhan kebidanan KB dan pelayanan kontrasepsi. Baik, sebelum nanti kita masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rancangan pembelajaran untuk satu semester yang barangkali sudah saya titip juga tadi ke KMK sebagai acuan kita bersama untuk satu semester ke depan itu apa yang mau kita pelajari, terus nanti dosennya siapa, terus kapan ada praktikum, kapan ada ujian, tekniknya, dan lain sebagainya. Saya terangkan pelan-pelan ya, sambil belajar supaya nanti kalau ketemu dengan mata kuliah yang lain, semuanya sama-sama punya RPS, cara membacanya kurang lebih sama, gitu ya. Baik, di halaman depan ini merupakan identitas dari mata kuliahnya. Ada kodenya, ada nama dosen PJMK-nya, NIDN, fakultas, kaprodi, yang sebenarnya bisa diabaikan. Kalau memang secara administratif mahasiswa belum terlalu membutuhkan ya, kecuali KMK mungkin nanti berkepentingan untuk di jurnal perkuliahan. Kemudian mungkin di sini yang perlu diketahui jumlah tim pengajarnya dua. Untuk KB ini nanti saya dengan Bu Dinar, gitu ya. Nah, ini juga masih merupakan identitas dari mata kuliah, ada capaian pembelajaran, capaian mata kuliahnya, deskripsi, bahan kajian, kemudian ini referensi buku-buku yang bisa menjadi acuan belajar bersama. Tapi kalau misalnya tidak cukup waktu, dengan nanti menggunakan PPT yang dibagikan dosen saja, insya Allah sudah bisa nanti kalau untuk ujian UTS UAS ya. Tapi kalau untuk pengembangan teman-teman sekalian, boleh ini ada beberapa rekomendasi textbook yang bisa dibaca ya. Kemudian ini adalah masih sama bentuknya identitas dari mata kuliah dengan bentuk tabel yang memang sudah ada template-nya ya. Jadi mau tidak mau nanti semua mata kuliah pasti akan mengikuti. Cuman saran saya untuk kelas RPM supaya tidak terlalu pusing, boleh kita langsung menuju pada halaman yang judulnya adalah ini, jadwal pembelajaran tatap muka untuk kelas 25C, D, dan E yaitu kelas AJ atau RPL. Boleh langsung ke halaman ini saja, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak akan menjadi masalah. Ya, kelas 25C, D, dan E, tiga-tiganya adalah merupakan kelas RPL yang nanti sama-sama mendapatkan mata kuliah asuhan kebidanan KB dan pelayanan kontrasepsi dengan hari yang berbeda. Untuk 25C di setiap hari Jumat, 25D tiap Kamis, 25E yang hari ini setiap Rabu. Satu minggu satu kali dengan jam yang juga sama. Sesuai dengan kalender akademik yang dibagikan oleh Sekprodi, pembelajarannya ada belajar mandiri 100 menit di jam 10.50 sampai 12.30. Namanya aja belajar mandiri ya. Jadi memang boleh dengan membaca materi. Kalau mungkin hari ini masih pertemuan pertama ya membaca RPS begitu boleh. Tadi saya juga sudah sempat membagikan beberapa PPT materi, barangkali sudah ada yang sempat membaca, berarti itu masuk dalam belajar mandiri. Kemudian setelah belajar mandiri, ada 100 menit lagi yang hari ini kita lakukan. Harusnya tadi jam 14 lebih 10 ya. Kurang lebih nanti berarti 100 menit ke depan atau kita bisa fleksibel kalau sebelum 100 menit sudah selesai, ya nggak masalah. Kalau misalnya 100 menitnya juga masih kurang, monggo nanti saya juga akan memfasilitasi. Ini yang 100 menit kedua adalah TMCTJ. TMCTJ ini adalah tatap muka ceramah tanya jawab kuliah klasikal gitu ya. Nah, ini berlaku seterusnya. Nanti pekan kedua, materinya ini dilihat nama fasilitatornya. Kalau pertemuan pertama hari ini dengan Budini, maka pekan ke depan sesuai dengan jadwal adalah dengan Budinar. Gitu. Untuk kelas 25E diingat-ingat tiap hari Rabu. Gitu ya. Kemudian pekan ketiga ketemu lagi sama Budini. Pekan keempat sama Budinar. Pekan kelima Budini lagi, keenam Budinar, ketujuh Budini. Ini selang-seling begitu ya. Nanti pekan ke-8 di tanggal 3 sampai 7 November sesuai jadwal kita ada UTS. Nanti UTS-nya ini secara daring ya pakai aplikasi yang ada di Eduvecta. Oke, ini saya tuliskan dini karena memang nanti penanggung jawab ketika ujian adalah kembali ke PJMK yaitu kepada saya.
Kemudian nanti di pekan ke-9 ini masih dengan teori, nanti dengan Bu Dinar. Pekan ke-10, nah pekan ke-10 sampai dengan seterusnya ke bawah menghabiskan pekan ini kita sudah mulai praktikum. Hanya saja praktikumnya tidak langsung lab skill, tapi ada didahului lab kelas. Lab kelas itu artinya didemokan dulu, diajari dulu, didemokan dulu. Diawali dengan ABPK, nanti dengan Bu Dinar, kemudian dokumentasi ASKEP ya, nanti dengan saya. Kemudian ada IUD dengan saya dan implan dengan Bu Dinar. Baru nanti di pekan ke-14 dan 15 adalah lab skill. Lab skill artinya mahasiswa punya kesempatan satu persatu untuk mencoba semua keterampilan mulai dari ABPK, AKDR atau IUD, AKBK atau implan dan juga dokumentasi. Nanti dibagi menjadi dua kelompok, separuh dengan saya, separuh dengan Bu Dinar, dan kemudian diakhiri di pekan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nanti biasanya setelah ujian akhir semester ada ujian praktikum atau OSCE. Nah, mungkin bertanya-tanya, kalau kita ceramah tanya jawab kan sudah pasti daring ya, Ibu-ibu, Mbak-mbak. Nanti bagaimana Bu kalau kita ketemu dengan lab kelas nih mulai pekan ke-10, berarti nanti sekitar di November pekan ketiga ya ini, sekitar 19 November. Lab ini keterangannya praktikum, apakah ini akan dilaksanakan secara luring, demikian pula bagaimana lab skill-nya. Nah, ini monggo untuk kelas RPL boleh disepakati. Boleh disepakati ya. Harapannya sih kalau misalnya mau kompak, Bu, pengennya kita daring ya. Sudah nanti berarti kita biasanya membahas dengan menunjukkan video tutorial begitu, kita analisa bersama. Kalau misal ada perlu beberapa alat yang saya bawa ya akan saya demokan melalui Zoom seperti ini. Tapi bahasannya bukan lagi ngomongin teori tapi ngomongin tentang skill. Tuh, lab kelasnya kayak gitu. Kalau mau daring. Bu, kami ini semangat 45, kepengennya luring. Monggo silahkan, enggak apa-apa. Kalau pengen luring, disepakati satu kelas kira-kira bagaimana waktunya, bisa atau tidak. Monggo, nanti kita komunikasikan. Jadi boleh daring, boleh luring. Titik Daring aja, Bu. gimana Ibu? Daring aja dah, Bu. Ya, Yang monggo. ini dah, Bu. Ya, daring kejauhan ya. Soalnya kalau luring riwarinya ya Bu ya, ngatur waktu. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa, nanti kita daring. Nah, terus nanti kalau ketemu sama lab skill juga bagaimana? Lab skill ini biasanya kita ada penilaian. Kalau lab skillnya kepengennya tetap daring, bisa Ibu. Berarti nanti dari tempatnya masing-masing melakukan skill ini. Jadi misalnya ABPK, berarti Ibu bikin nanti video pura-puranya ada pasien, boleh pasien sungguhan, boleh pasien semu, yang disetting kasusnya monggo nanti mempraktekkan cara penggunaan dari ABPK. IUD, kalau IUD, kalau misalnya tidak punya pasien, mengupayakan untuk ada pantum di sana, mempraktekkan pemasangan dan pelepasan IUD, monggo, silahkan. Alat-alatnya tersedia di sana, ada fasilitas yang bisa digunakan di tempat prakteknya masing-masing, bisa, monggo. Saya rasa kalau misal mau ke pasien sungguhan, saya khawatirnya terbentur dengan etika ya. Iya, Bagaimana Bu. ketika nanti memvideo pasiennya tershoot itu nanti khawatirnya privasi pasien yang tidak kita jaga. Kecuali pasiennya ini ya, pasiennya nggak keberatan, ada kesepakatan dengan bidannya ya monggo. Tapi kalau saran saya pakai aja pantum gitu, pinjem pantum dari tempat yang mungkin di sana mana yang bisa dipinjem mungkin kantor IB-nya punya yang biasa dipakai untuk latihan MU atau di mana, monggo silahkan bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekitarnya untuk kemudian melakukan praktikum dengan di video, nanti videonya nanti bisa dikumpulkan, dianggap sebagai praktikum sama hitungannya seperti kalau teman-teman reguler kan adik-adik yang reguler datang ke lab kemudian praktek satu-satu dibimbing sama dosennya kan gitu ya tapi kalau kelas RPL kan tidak sama dengan adik-adiknya. Monggo kalau misal mau daring semuanya, berarti nanti bisa diakomodir dengan membuat video seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita fleksibel sekali gitu ya. Tapi Ya, kalau Bu, misalnya siap. ada Bu, kadang itu kelas yang memang eh, kepengen ngerasakan luring, kepengen tahu kampusnya, kepengen datang, monggo silakan boleh juga. Bukan berarti terus nggak boleh ya, apakah harus daring terus tidak. Monggo dikomunikasikan, disepakati dengan teman satu kelasnya mau bagaimana. Kalau memang merasa lebih fleksibel dengan daring, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama
mengerjakan ASKEP KB ini full daring. Insya Allah tetap sama-sama mendapatkan ilmu yang sama gitu ya. Baik, insya Allah itu yang akan selama 1 semester ke depan, total ada 16 minggu dengan UTS dan UASnya yang akan bersama-sama kita pelajari. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu terkait jadwal sebelum kita ke materi. Jadwal sudah jelas, Ibu? Sudah jelas, Ibu. Ya, Jelas, baik. Bu. Saya mengingatkan juga untuk absensi di Eduvekta ya. Silakan dimulai dicoba absensi di Eduvekta. Kalau ada kendala, silakan dikomunikasikan. Biasanya di pekan pertama kedua ini masih suka ada yang bingung cara absennya atau kemudian di akunnya tidak muncul kendala-kendala seperti itu. Mulai dicoba-coba ya. Nanti kalau Ya, menemukan Bu. kendala, silakan dikomunikasikan gitu. Baik, oke. Kalau untuk jadwal tidak ada pertanyaan, kita masuk ke slide PowerPoint untuk kita diskusikan bersama hari ini ya. Hari ini pokok bahasan kita kalau sesuai dengan jadwal yang ada di RPS cukup banyak. Tadi ada tugas belajar mandiri untuk membaca. Jadi sebenarnya ada 4 PowerPoint yang saya Bu, sertakan. Ya, mohon maaf nanya, Bu. iya, Kalau silakan. misalnya yang praktek itu ya, Bu, kan Ya, misalnya satu kantor itu ada 3. Terus misalnya ya. puskesmas sebelah itu ada sendiri bisa gabung kayak gitu. Praktek boleh apa enggak ya, Bu? Boleh, Bu, tempatnya bebas. Mau gabung sama temennya nggak apa-apa, Bu. Fleksibel aja. Oh Yang iya, Bu. penting ada, Makasih, yang Bu. penting dikerjakan. Oke, Iya, boleh, Bu. Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Nanti ujiannya juga gini kok, Bu. Ujian USC-nya monggo dikomunikasikan ya. Kalau misalnya berkenan ujian praktikumnya juga secara daring, nanti insya Allah kampus juga masih bisa memfasilitasi. Jadi kami untuk kelas RPL ini intinya berkomunikasi, fleksibel supaya sama-sama enak panjenengan mengatur jadwal kerja dengan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Gitu dikomunikasikan mawon. Gitu ya. Ya, siap, Bu. Ya, oke, baik. Saya share screen lagi PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint yang barangkali hari ini tidak kita diskusikan, maka menjadi kewajiban untuk tugas baca mandiri ya. Karena kalau semuanya dipresentasikan waktunya yang tidak cukup, nanti ibu-ibu bisa sampai maghrib nanti ya. Baik, hari ini kita yang didiskusikan adalah PowerPoint dengan judul konsep dari keluarga berencana. Ini sebagai landasan ya, sebagai dasar dulu. Nanti yang menginjak pertemuan selanjutnya pasti juga akan lebih komplit lagi yang dibahas. Baik, oke, sebagai pendahuluan. KB merupakan salah satu usaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan dari infertilitas atau kemandulan, dan juga penjarangan kelahiran ya. Jadi tujuan dari kontrasepsi sendiri secara umum bisa mencapai sebuah kesejahteraan ya, karena dengan adanya nasihat perkawinan, artinya seseorang didorong untuk menikah pada usia yang tepat, psikologis yang matang, faktor ekonomi yang mendukung, ya. Kemudian kalau kita bertemu dengan kasus infertilitas, bagaimana kemudian adanya suatu kehamilan dan kelahiran itu harus dijarak, ya, harus diberikan jeda, maka di situ nanti kesejahteraan dari seseorang itu bisa tercapai, baik itu yang sifatnya fisik, psikis ya, karena definisi dari kesehatan itu sendiri kan tidak hanya sehat secara fisik saja, dinamakan orang itu sehat secara holistik, secara menyeluruh, itu adalah bukan hanya dari fisik tapi juga dari mental, psikis, yang salah satunya bisa dicapai dari kontrasepsi ini, gitu. KB merupakan tindakan untuk membantu individu atau pasangan suami istri menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan bukan hanya bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah atau terjadinya hubungan seksual before married. Tidak hanya itu, tetapi di sini suami istri pun masih bisa mengalami suatu kondisi kehamilan tidak diinginkan. Semisal si istri ini pasangannya masih saja baru pada kondisi selesai nifas, kemudian terlambat ber-KB, terus tahu-tahu hamil, tentu itu merupakan sebenarnya kehamilan yang tidak diinginkan ya, walaupun nanti pada akhirnya berjalannya dari usia kehamilan biasanya akan beradaptasi, kemudian akan menerima, tapi kan kita dengan sadar ya, baik itu secara medis maupun itu secara psikologis, kehamilan dengan cara yang terlalu dekat ini kan pasti menjadi sebuah problematika, terutama bagi seorang perempuan. Maka kehamilan tidak diinginkan ini bisa terjadi
bukan hanya pada kehamilan tidak diinginkan pada kasus seksual before married, tapi juga bisa terjadi pada pasangan suami istri yang tidak bijak dalam memilih atau menggunakan kontrasepsi. Gitu. KB merupakan proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu dari kelahiran. Jadi untuk menentukan kapan mau hamil lagi, berapa jumlah anaknya, dan sebagainya. Jadi tujuan dari ber-KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk, menghasilkan penduduk yang berkualitas dan juga mencegah kematian ibu dan anak. Karena wanita itu ketika dia hamil dan bersalin dalam jarak waktu yang terlalu dekat, kemudian terlalu cepat, terlalu banyak, ini meningkatkan angka kematian ibu. Skor Puji Rohiyatinya akan menjadi semakin tinggi. Baik, sasaran dari program KB dibedakan menjadi dua, sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung di sini yang dimaksud adalah pada pasangan usia subur dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Jadi yang dinamakan sasaran langsung adalah ketika kita berhadapan langsung dengan akseptor KB-nya. Kemudian sasaran tidak langsung adalah pelaksana dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu. Jadi sasaran tidak langsung ini adalah satu kondisi di mana kita menjadi seorang manajerial, menjadi seorang yang mengatur dari program KB itu sendiri. Jadi bukan lagi berhadapan dengan akseptor, tetapi berhadapan dengan program-program yang berkaitan dengan pelayanan KB. Gitu. Baik, kita berlanjut ke ruang lingkup program KB. Apa yang dilakukan biasanya dalam asuhan KB? Kita melakukan ada KIE, komunikasi informasi edukasi, ada konseling, ada pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pranikah dan juga konsultasi perkawinan, konsultasi genetik yang tentu diingat kembali mana batasan-batasan bidan dapat melakukan sesuai ranah kewenangannya, mana yang kemudian akan membutuhkan kolaborasi atau rujukan ya. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam ruang lingkup program KB tetap akan ada bagian yang bidan dapat melakukan secara mandiri, ada yang nanti juga membutuhkan kita berkolaborasi. Nggak semuanya bisa dilakukan secara mandiri oleh bidan. Contoh yang nggak bisa secara mandiri, misalnya pelayanan infertilitas yang sampai penanganan dengan hormonal, ya konsultasi genetik yang kemudian butuh pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Nah, tentu kita membutuhkan lanjutan ya, nggak bisa kemudian dilakukan secara mandiri oleh bidan. Baik, kita berlanjut untuk merefresh kembali terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan KB. Kita kenal dengan istilah akseptor KB. Ini adalah pelaku yang dengan sadar memutuskan mengatur jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran dengan menggunakan berbagai metode kontrasepsi ya. Akseptor KB atau orang yang sedang menjalankan atau sedang menerima asuhan KB gitu ya. Saya rasa semuanya sudah familiar. Nah, ini adalah sekarang kita refresh kembali terkait apa saja jenis-jenis dari akseptor KB. Ada akseptor aktif, aktif kembali, KB baru, KB dini, KB langsung, dan juga KB dropout. Sebagai salah satu bocoran ibu-ibu, biasanya macam-macam jenis akseptor ini suka berulang kali keluar di UTS atau UAS. Jadi nanti kalau misalnya mendapat materi ini boleh ini ditandai yang namanya akseptor aktif, aktif kembali, KB baru, KB dini, KB langsung, KB dropout itu yang seperti apa. Baik, kita bahas satu persatu ya. Akseptor aktif adalah seorang akseptor yang pada saat ini menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Jadi orang yang sedang secara umum sedang menggunakan KB, itu namanya adalah akseptor aktif. Kemudian yang kedua ada akseptor aktif kembali, adalah pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih, jadi minimal 3 bulan, ya, tidak diselingi suatu kehamilan dan kembali menggunakan cara kontrasepsi, baik dengan cara yang sama maupun berganti cara setelah berhenti atau istirahat kurang lebih 3 bulan berturut-turut dan bukan karena hamil, ya.
Jadi ceritanya gini, ada seorang akseptor, misalnya pakai suntik 1 bulan. Berarti kalau di sini minimal 3 bulan, berarti setidaknya dia 3 kali suntik. Nah, setelah 3 kali suntik, di bulan keempat dia nggak datang suntik. Tapi nggak datang suntiknya nggak boleh karena hamil. Jadi kan di sini sudah disampaikan bukan karena hamil ya. Dia berhenti di bulan keempat nggak datang untuk suntik. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dia nggak datang lagi untuk suntik dengan berbagai macam faktor. Misalnya, ya karena 3 bulan itu suaminya nggak ada, misalnya, jadi nggak terjadi koitus, maka dia tidak membutuhkan adanya proteksi dari KB, ya. Dan bukan bukan dan kemudian pada saat 3 bulan berhenti, ke bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam dia tidak menggunakan kontrasepsi, 4, 5, 6, bulan ketujuh dia datang lagi untuk melakukan sebuah kontrasepsi, baik itu kontrasepsi yang sama seperti awal suntik tadi atau kontrasepsi yang baru. Nah, itu namanya akseptor yang aktif kembali. Ya, tapi berhentinya bukan karena hamil ya, berhentinya bukan karena hamil terus terjadi abortus, terus KB lagi, nggak kayak gitu. Kalau yang seperti itu, yang misal penyebabnya adalah kehamilan, nggak bisa disebut akseptor aktif kembali. Kalau yang disebut akseptor aktif kembali, ya dia memang berhenti dengan alasan-alasan yang lain, tapi bukan karena hamil. Berhentinya setidaknya 3 bulan, terus pada bulan selanjutnya dia balik untuk ber-KB lagi. Ini namanya akseptor aktif kembali. Gitu. Baik, yang ini adalah selanjutnya akseptor KB baru. Adalah seorang akseptor yang benar-benar baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus. Jadi ini orang yang dianggap pertama lagi start dari awal ya, di restart menjadi seorang akseptor yang baru, baik itu karena dia sama sekali memang belum pernah ber-KB atau dia adalah pasangan yang pasca abortus atau pasca melahirkan. Kemudian akseptor KB dini merupakan ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. Ini bisa juga menjadi akseptor KB dini atau akseptor KB pasca salin ya, yang definisinya serupa, yaitu mereka yang segera mendapatkan asuhan KB segera setelah melahirkan. Di sini jaraknya adalah 2 minggu, 2 minggu segera setelah melahirkan. Akseptor KB langsung merupakan para istri yang memakai salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus. Terus apa Bu bedanya dengan yang 2 minggu? Kita lihat di jarak waktunya ya. Antara akseptor KB dini dengan akseptor KB langsung, ini masih lebih cepat yang miliknya akseptor KB dini. Jadi dari segi timing lebih cepat di 2 minggu pertama itu masuk akseptor KB dini. Kalau di 40 hari berarti masuknya di akseptor KB langsung. Apakah pasien yang melakukan akseptor KB dini bisa masuk ke dalam akseptor KB langsung? Jawabannya iya. Karena di dalam 40 hari ini kan juga mencakup yang KB dini. Tetapi jangan dibalik, akseptor KB langsung belum tentu merupakan akseptor KB dini. Ya, karena ketika dia sudah lebih dari 2 minggu, maka definisinya adalah masuk pada akseptor KB langsung. Jadi akseptor KB langsung tidak bisa menjadi akseptor KB dini. Kalau ternyata dia pakai KB-nya sudah lebih dari 2 minggu. Tapi mereka yang ada di kategori akseptor KB dini bisa masuk dalam kategori akseptor KB langsung. Karena batasan akseptor KB langsung adalah di 40 hari. Gitu. Nah, berikutnya adalah akseptor KB dropout, merupakan akseptor yang telah menghentikan pemakaian kontrasepsinya lebih dari 3 bulan. Jadi kalau ada akseptor baru tidak datang suntik 1 bulan, belum bisa disebut dropout ya. Dikatakan dropout adalah ketika 3 bulan berturut-turut, 3 kali jadwal berturut-turut dia tidak datang kembali, baru disebut kategori dari dropout. Baik. Setelah dari macam-macam akseptor tadi, kita ke definisi dari pasangan usia subur. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 25 sampai 35 tahun. Atau pasangan suami istri yang istrinya
usianya mungkin kurang dari 15 tahun tapi sudah mendapatkan haid. Atau seorang wanita, ini kan istri ya, semuanya istri ya. Karena kalau laki-laki kan tidak ada batasan selesai masa subur, nggak punya menopause. Jadi ini batasan ini berlaku untuk wanita atau berusia lebih dari 50 tahun tapi masih mendapatkan haid. Maka jika seorang wanita berada dalam kategori ini, berapapun usia suaminya, mereka akan masuk dalam kategori pasangan usia subur. Baik, berikutnya kontrasepsi. Kontrasepsi ini berasal dari bahasa kontra dan konsepsi. Kontra artinya melawan atau mencegah. Konsepsi artinya pertemuan antara sel telur matang dan sperma yang bisa mengakibatkan kehamilan. Kalau digabung kontra dan konsepsi menjadi kontrasepsi, artinya adalah usaha menghindari, mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan dari sel telur dan juga sel sperma. Yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki kesuburan yang normal namun tidak menghendaki kehamilan, ya. Jadi memang di sini tidak ada keharusan kontrasepsi itu menjadi milik mereka yang sudah menikah, walaupun secara etika, secara peraturan memang harapannya paparan hubungan seks itu adalah dalam ranah pernikahan. Ya, jadi kontrasepsi sendiri juga digunakan oleh mereka yang ada terikat dalam sebuah hubungan pernikahan. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa hubungan seks itu bisa terjadi pada mereka yang belum berada pada suatu ikatan pernikahan, sehingga kontrasepsi pun juga dapat digunakan. Jadi, istilahnya bukan suatu kelaziman, tapi bisa digunakan bagi mereka yang memang sudah terpapar dari hubungan seksual, walaupun tidak dalam ikatan pernikahan. Ini konotasinya tidak selalu menjadi negatif ya, karena misalnya kita ketemu dengan seorang wanita korban perkosaan, kontrasepsi darurat jika memang koitusnya terjadinya masih kurang dari 2 kali 24 jam, kontrasepsi darurat dapat diberikan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang dapat menimbulkan masalah baru yang nanti akan bisa menimbulkan traumatis yang lebih berat pada korban perkosaan ini. Nah, ini ya maksudnya kontrasepsi juga bisa digunakan pada ranah bukan dalam pernikahan yang konotasinya tidak selalu negatif, bahkan bisa menjadi satu solusi ketika kita menghadapi kasus contohnya seperti perkosaan tadi, gitu. Kontrasepsi ini ada yang sifatnya nanti sementara dan ada juga yang sifatnya bisa permanen. Baik. Berikutnya adalah jenis akseptor KB menurut sasarannya. Kalau tadi ada jenis-jenis akseptor sesuai dengan jenis timing penggunaan kontrasepsinya. Kalau ini menurut sasarannya. Nah, ini kalau misalnya kemarin ingat matrikulasinya, ini ada di sini semua nih jawabannya yang lebih mendetail ya. Ada fase menunda kehamilan. Sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Karena usia di bawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi dengan pulihnya kesuburan yang tinggi atau cepat. Kontrasepsi yang disarankan bisa pil KB, bisa juga AKDR. Kalau kita bicara kontrasepsi yang diperlukan, sifatnya harus dengan pulihnya kesuburan tinggi atau cepat. Ini secara istilah medis disebut dengan, ada yang bisa bantu? Kontrasepsi, ya kalau kalau ini kan definisi ya. Ada satu istilah yang bisa kita pakai, eh, kontrasepsi yang cepat kembali kesuburannya disebut dengan kontrasepsi yang memiliki reversible ya, ibu-ibu ya. Kebalikannya adalah irreversible. Begitu. Ya, itu berkaitan dengan bagaimana kesuburan itu cepat kembali. Maka sifatnya adalah reversible. Ya, istilahnya seperti itu. Boleh dicatat sendiri-sendiri. Jadi secara definisi adalah punya angka kepulihan kesuburan yang relatif tinggi atau cepat disebut dengan reversible. Kemudian berikutnya adalah tujuan fase untuk mengatur atau menjarangkan kehamilan direkomendasikan pada pasutri usia 20 sampai 30 tahun, merupakan di sini adalah periode-periode yang paling baik untuk melahirkan
dengan jumlah idealnya 2 orang anak dan jaraknya adalah sekitar 2 sampai 4 tahun. Kriteria kontrasepsi yang digunakan pada usia produktif ini adalah diperlukan dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan dapat digunakan dalam jangka waktu 3 sampai 4 tahun. Berarti membutuhkan metode jangka panjang sesuai dengan jarak kehamilan yang direncanakan. Itu ya, jadi supaya betul-betul mendapatkan ideal jaraknya 2 sampai 4 tahun, ini gunakan kontrasepsi yang sifatnya adalah jangka panjang MKJP untuk di tujuan mengatur atau menjarangkan kehamilan pada usia produktif. Oke. Nah, kalau fase mengakhiri kesuburan, setidaknya punya 2 anak, istrinya lebih dari 35 tahun dan memang tidak ingin hamil lagi, atau misalnya usianya belum sampai 35, masih usia reproduktif, tapi punya resiko tinggi jika terjadi kehamilan. Nah, ini juga bisa memilih fase untuk mengakhiri kesuburan, ketimbang nanti terjadi AKI, AKB, atau stunting. KB yang disarankan adalah bisa kontrasepsi mantap, AKDR, implan, dan juga suntik KB 3 bulan. Jadi ini berdasarkan dari prioritasnya ya. Kalau namanya mengakhiri kesuburan, ya sebenarnya adalah kontrasepsi mantap. Kalau AKDR implan, suntik KB 3 bulan sebenarnya bukan mengakhiri, tapi dia bisa menjadi satu alternatif. Kalau memang tidak mau kontrasepsi mantap, ya pakai yang kontrasepsinya jangka panjang. Itu kalau dia memang tidak ada kontraindikasi pada kandungan hormon, bisa pakai AKDR. Tapi kalau dia ada kontraindikasi pakai AKDR, misalnya riwayat IMS, kemudian pernah ada disminor yang sangat nyeri, maka beralih pada yang implan dan suntik KB. Jadi ini merupakan opsional. Baik. Suatu metode bisa disebut ideal menjadi kontrasepsi itu punya syarat. Di antaranya adalah aman dipakai dan dapat dipercaya, punya tingkat kepercayaan untuk mencegah kehamilan yang efektif melalui hasil riset ya tentunya. Kemudian minim efek samping, tidak mengganggu dari terjadinya hubungan suami istri. Tentu tidak mengganggu pada hubungan suami istri ini memang akan ada subjektivitas. Yang dikatakan tidak mengganggu hubungan suami istri itu begini, Ibu-ibu. Eh, Misalnya suntik KB. Suntik KB itu kan melindungi ketika hari ini kita disuntik, kemudian jeda beberapa hari kemudian kan tubuh kita sudah terlindungi. Kita sudah punya proteksi dari KB. Nah, berarti ketika kita sudah terproteksi dengan adanya kontrasepsi, kapanpun setiap hari melakukan koitus itu sudah aman. Sehingga pasangan suami istri tidak perlu lagi khawatir saya masa subur atau tidak gitu. Itu maksudnya tidak mengganggu hubungan suami istri. Berbeda dengan kalau misalnya kontrasepsinya adalah kontrasepsi alamiah yang menghitung masa subur, di mana aturannya kalau sudah ketemu dengan masa subur, di situ ada pantang berkala. Pada masa subur itu tidak boleh melakukan koitus atau kalaupun melakukan koitus harus dilakukan misalnya interruptus, harus dengan menggunakan kondom. Nah, ini masuk dalam klasifikasi ada gangguan dalam hubungan suami istri. Tapi sekali lagi, mengganggu atau tidak mengganggu ini bisa subjektif sekali. Makanya kenapa kontrasepsi itu banyak banget pilihannya. Karena satu orang dengan orang yang lain, definisi terhadap mengganggu hubungan suami istri bisa bermacam-macam. Terus contohnya lagi AKDR, IUD. Ada yang laki-laki sensitif merasa terganggu dengan keberadaan benang. Ada yang kemudian tidak, yang merasa nyaman saja dengan adanya benang pada IUD. Nah, ini kembali lagi pada subjektivitas dari akseptor itu, gitu ya. Baik, selanjutnya tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama pemakaian. Jadi relatif efektif ya ketika memang sudah digunakan. Kalau terkait pemasangan misalnya AKDR atau implan, memang butuh butuh tenaga medis untuk melakukan asuhannya itu. Suntik juga begitu. Tidak bisa mandiri. Yang bisa mandiri itu kan pil, kondom itu bisa mandiri ya. Tetapi kan ketika pelayanan itu sudah diberikan, ketika sudah pasiennya itu pulang ke rumah, kan tidak perlu kontrol ketat, ya relatif relatif aman untuk kemudian mengikuti jadwal kontrol selanjutnya atau jadwal suntik kembali gitu. Cara penggunaan yang relatif sederhana ya karena pasien ya cukup mengikuti saja instruksi dari bidan sesuai dengan apa alat kontrasepsi yang dipilih.
Harga yang relatif terjangkau, balik lagi ya, ini kembali ke subjektivitas dari masing-masing. Pemerintah ada di puskesmas itu yang free. Ada kemudian berbagai macam suntikan dengan berbagai macam merek yang berbeda-beda harganya. Implan, kalau pas kena safari, ya bisa free. Kalau pas yang kemudian ada yang bermerek, ya berbayar. Untuk sebagian orang masih relatif terjangkau karena dia perlindungannya langsung 3 tahun. IUD juga demikian, perlindungannya langsung 5 tahun. Kelihatannya mahal di depan, tapi kalau sebenarnya diakumulasi relatif terjangkau. Ini memang bisa subjektif juga. Oke, dan terutama disetujui oleh pasangan suami istri karena kontrasepsi merupakan suatu hak dari pasangan suami istri, tidak bisa hanya dipilih atau disetujui oleh satu orang saja, sebaiknya diketahui oleh suami maupun istri. Nah, terkait dengan pelayanan KB, kita harus senantiasa menjaga mutu ya dari pelayanan KB dengan cara akses dari pelayanan KB, hak mendapat informasi yang lengkap, mendapatkan pelayanan KB yang aman, efektif, dan terjangkau, ini perlu menjadi tugas dari seorang bidan. Kemudian melibatkan suami dalam ber-KB, adanya persetujuan atau dukungan. Ibu mohon maaf ya, agak sedikit rame di sini sebentar. Baik, Ibu-ibu, saya lanjutkan lagi ya. Melibatkan suami dalam ber-KB, baik itu melalui persetujuan atau dukungan, komunikasi maupun juga keterlibatan suami dalam ber-KB. Misalnya dalam penggunaan kondom atau vasektomi. Nah, ini walaupun rendah, tetapi laki-laki yang eh, berkenan untuk turut serta menggunakan kontrasepsi, ini merupakan salah satu indikator dari pelayanan KB itu punya kualitas yang baik karena ada satu kepercayaan yang bisa ditanamkan dalam jiwa laki-laki yang sebenarnya ini memang tidak banyak terjadi. Tuh. Oke. Berikutnya, ciri pelayanan KB yang bermutu, pelayanannya sesuai dengan kebutuhan klien, klien dilayani secara profesional, adanya penjagaan kerahasiaan klien, waktu tunggu pelayanan yang tidak terlalu lama, petugas dapat memberikan informasi dengan lengkap tentang berbagai pilihan KB, petugas menjelaskan kapasitas kemampuan vaskes dalam melayani KB, misalnya vaskesnya tidak bisa vasektomi, tidak bisa tubektomi, hanya screening atau memberikan rujukan, ini perlu disampaikan karena memang nggak semua klinik bisa melayani vasektomi dan tubektomi. Fasilitas pelayanannya terstandar, ini saya yakin semua sekarang fasilitas kesehatan terstandar karena sudah ada akreditasi ya, baik itu di tingkat klinik maupun juga puskesmas. Bahan dan alat kontrasepsi tersedia dalam jumlah yang cukup, ada mekanisme supervisi dan juga umpan balik maupun evaluasi. Peran petugas dalam pelayanan KB. Di sini ada dokter, bidan, perawat, dan juga PLKB. PLKB adalah petugas lapangan konseling keluarga berencana ya. Ini yang kemudian diberi tanda K adalah artinya sebatas konseling dan merujuk. Kalau yang diberi tanda centang artinya bisa memberi pelayanan. Untuk semua jenis kontrasepsi ini bisa diberikan oleh dokter. Kemudian bidan adalah terkecuali pada tubektomi dan vasektomi. Kalau untuk perawat, ini ada pergeseran sepertinya. Kalau untuk perawat ini suntikan pun juga sudah bisa. Tetapi biasanya memang ada ini ya, secara etis kalau KB itu perempuan, nyarinya perawatnya yang sama perempuan ya. Kalau misalnya yang buka praktek perawat itu laki-laki, biasanya kurang berkenan. Biasanya kemudian tetap akan larinya ke bidan. Tapi secara ranah kompetensi, untuk hormonal masih bisa untuk perawat.
Sedangkan PLKB hanya pada pil. Untuk suntikan dan sampai tubektomi vasektomi dia hanya pada batasan bukan merujuk, konseling. Konseling dan mengarahkan rujukannya. Baik. Ini untuk kondom, AKDR, kalender, mal, dan juga abstinensi. Dokter, bidan, bisa semua. AKDR tidak untuk perawat dan juga PLKB sebatas dari konseling dan rujukan. Oke, ini adalah pilihan metode kontrasepsi berdasarkan tujuan pemakaiannya. Ini urutan prioritasnya pada fase menunda kehamilan, ya tadi yang dikatakan punya reversibilitas tinggi, angka kembali kesuburannya lebih tinggi, pilihannya adalah untuk pil, AKDR, kondom, implan, dan suntikan. Kalau menjarangkan kehamilan di usia 20-30 tahun dengan jumlah anak harapannya 2, urutannya adalah AKDR, suntik, minipil, pil, implan, dan juga kondom. Kalau tidak ingin hamil, steril, tubektomi atau vasektomi, AKDR, implan, suntik, kondom, dan juga pil. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk PPT hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan Ibu-Ibu. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan? Bu, mohon maaf Bu, mau bertanya Bu. Ya. Untuk KB plasenta itu, untuk pemasangan IUD itu termasuk KB baru apa KB dini ya Bu? KB pasca plasenta, kalau kita lihat dari timingnya berarti masuk yang mana kira-kira definisinya? Masuk KB dini apa KB langsung? Sebenarnya kan tadi konsepnya begini ya Bu. Kalau misalnya KB-nya itu masuk KB dini, artinya dilakukan sebelum waktunya dia 2 minggu, ini bisa masuk KB dini, bisa juga masuk KB langsung, bisa masuk 2 kategori. Tetapi kalau orang yang memakai KB-nya itu lebih dari 2 minggu, misalnya di minggu ketiga atau minggu keempat, itu nggak bisa disebut KB dini, tapi masuknya KB langsung. Jadi kalau IUD pasca plasenta ada 2 Bu, bisa masuk KB dini, bisa masuk KB langsung. Kalau sesuai dengan definisi ini ya. Kalau misal itu lebih familiar disebut KB pasca plasenta atau KB postpartum pasca KBPP, KB pasca plasenta, ya itu memang lebih familiar. Tapi ini kita ada satu teori jenis-jenis akseptor yang ranahnya bukan menggunakan istilah KB pasca plasenta, tapi di sini ada irisan antara KB dini dengan KB langsung. Jadi kalau KB pasca plasenta tadi bisa masuk ke akseptor KB dini, bisa masuk ke akseptor KB langsung, karena masih memenuhi kriteria 2 minggu, masih juga memenuhi kriteria sebelum 40 hari. Gitu, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon izin, Bu. Ya, Masih bingung antara KB baru dengan KB langsung, Bu. Karena ya. sama-sama misalkan yang KB baru itu yang pertama kali menggunakan KB, terus setelah postpartum atau abortus. Sedangkan KB langsung juga setelah postpartum atau abortus, Bu. Oke, KB baru, akseptor yang baru pertama kali ya, Bu. Jadi, dia kira-kira persalinan yang keberapa? Persalinan yang pertama ya? Betul. Yang pertama, Bu. Yang pertama, kalau misalnya dia menggunakan KB dalam jangka 40 hari, tapi dia P2 atau P3, apakah bisa masuk akseptor KB baru? Tidak bisa Tidak Bu. bisa. Dia harus Ya, masuk akseptor KB langsung. Jadi yang membedakan adalah paritasnya ya, Bu. Nggih, Bu, nggih, Bu. Ya, Nggih, Bu. tapi memang betul pertanyaannya karena bisa saja akseptor KB baru ini bisa masuk akseptor KB langsung juga. Gitu, karena jaraknya memang masih 40 hari. Tetapi yang betul-betul P1 itu pasti masuk akseptor KB baru. Gitu. Gitu ya, yang membedakan adalah paritasnya. Kalau di akseptor KB langsung, ini biasanya adalah mereka yang paritasnya lebih dari 1. Kalau akseptor KB langsung, ini adalah baru pertama kali. Yang Ya. baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini biasanya suka keluar, Bu, di UTS UAS, tapi keluarnya bukan definisi ya. Keluarnya kasus, Bu. Ada seorang pasien nyonya ini
dengan kondisi dia P1 atau mungkin P2, nifasnya sudah hari keberapa datang untuk ber-KB. Nah, kasus-kasus kayak gitu disebut dengan akseptor gitu. Ini suka keluar Bu di UTS maupun UAS gitu. Ya, tapi insya Allah bisa kok Bu. Bisa. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Cukup Ibu-ibu? Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini kita diskusi bersama. Jangan lupa masih ada materi lain yang boleh dibuka-buka, dibaca sendiri. Ada satu nanti ketemu yang tidak paham, boleh ditanyakan Japri, boleh ditanyakan lewat KMK, monggo. Nanti diskusi akan tetap insya Allah saya fasilitasi. Semoga sedikit yang kita diskusikan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi hari ini. Saya akhiri kuliah sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Ibu.